Hei King sebenarnya sedikit tidak yakin mengantarkan Xiao Yan ke tempat berbahaya seperti ini, namun pemuda itu justru menunjukkan antusiasme dan kegembiraan luar biasa ketika melihat lautan petir di hadapannya. Bagaimana tidak Xiao Yan berpikir dengan esensi petir murni melimpah ini maka dia pasti akan dapat segera memperbaiki Ucok, juga meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis bumi yang dia miliki. Kalau saja Xiao Yan bisa membuat seluruh boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit, maka Xiao Yan akan memiliki pasukan 11 Douzun yang luar biasa. Karena itulah tanpa pikir panjang Xiao Yan segera masuk ke dalam kolam petir, membuat energi petir menyerbu tubuhnya seperti ular meskipun akhirnya segera dihancurkan oleh api surgawi. Xiao Yan mengeluarkan Ucok yang sekarang kondisinya benar-benar mengenaskan, berambisi untuk memaksa Sekte Langit Mendalam membayar semuanya ketika mereka bertemu lagi. Boneka iblis langit baru saja masuk ke dalam kolam ketika petir-petir kuat menyerbu tubuhnya dengan cara yang sangat kejam. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini tubuh gelap kemasan gelap dari Ucok benar-benar mulai menjadi cerah, dan beberapa penyok yang menutupi seluruh tubuhnya secara bertahap mulai dipulihkan. Xiao Yan menyeringai saat melihat wayang langit dibungkus oleh petir yang cerah, sebelum kemudian mengeluarkan 10 boneka iblis bumi untuk memulai proses penciptaan 10 boneka iblis langitnya. Waktu mengalir seperti air dan dalam sekejap mata setengah bulan berlalu setelah Xiao Yan memperbaiki boneka-boneka iblisnya, juga memasuki kondisi pelatihan untuk menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Ucok memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, di mana yang membuat Xiao Yan sedikit khawatir adalah retakan gelap di dadanya yang terisi dengan kilat perak. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas pasrah memahami jika sepertinya memang sejauh inilah batas boneka iblis yang bisa dia sempurnakan di masa lalu. Matanya menyapu kepada 10 boneka iblis bumi yang sekarang mulai menunjukkan titik emas berpikir jika peninggalan seorang elit Doseng seharusnya akan jauh lebih menakjubkan daripada dirinya. Karena itulah Xiao Yan memilih untuk menunggu lebih lama dan melihat sejauh mana boneka-boneka peninggalan Doseng ini bisa menyerap energi petir dan meningkatkan kekuatannya. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir dan titik emas pada seluruh boneka semakin meluas dan mencapai separuh bagian. Dengan kecepatan ini seharusnya 10 boneka itu akan segera dipromosikan menjadi boneka iblis langit dalam 10 hari. Nah, tidak hanya boneka iblis saja yang mendapatkan peningkatan kekuatan selama berada di dalam kolam petir. Xiao Yan yang duduk seperti biksu tua dalam pelatihannya akhirnya membuka mata, membuat pusaran petir yang sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya perlahan menghilang. Di saat yang sama energi petir yang kaya meledak dari tubuh Xiao Yan membentuk seperti naga petir yang mengguncang seluruh ruang kosong. Ketika Xiao Yan mengembuskan napasnya yang mengandung energi petir padat, ia paham jika saat ini dia secara resmi menyandang gelar sebagai Douzun Bintang 5. Di mana setelah menjadi Douzun Bintang 5, Xiao Yan seharusnya bisa mencapai Bintang 7 apabila menggunakan perubahan 3 api misterius. Xiao Yan mengalihkan pandangan kepada 10 boneka iblis bumi yang saat ini telah berubah menjadi warna kuning kemasan. Menandakan kesemuanya telah berhasil maju menjadi boneka iblis langit. Di mana dengan kekuatan ini juga, dukungan dari 4 api surgawi yang dia miliki, Xiao Yan yakin dia pasti bisa menghabisi Tianzun ke-9 Moyu kalau mereka bertemu lagi. Xiao Yan tertawa puas dengan pencapaian yang dia dapatkan selama berada di kolam petir dan baru saja hendak memeriksa 10 boneka iblis ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Merasakan ada fluktuasi energi yang sangat kuat sedang dipancarkan dari kedalaman kolam petir, Xiao Yan mengamati daerah itu sejenak tetapi tidak dapat menemukan apapun, berpikir mungkin perasaan itu hanyalah hayalan semata. Belum sampai Xiao Yan memahami apa yang terjadi, Xiao Yan melihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari sana dengan 10 petir raksasa hitam pekat yang mengikuti di belakangnya seperti amukan naga. Yang membuat Xiao Yan terheran adalah ia mampu merasakan gelombang bahaya luar biasa menyapu hatinya ketika melihat petir hitam, membuatnya tidak pikir panjang ketika menarik kembali semua boneka iblisnya dan berbalik pergi secepat yang dia bisa. Xiao Yan melepaskan kecepatan hingga batasnya dan merasakan jejak petir yang sangat menakutkan masih terus mengamuk di belakangnya. Xiao Yan juga bisa menangkap jika sosok manusia yang sebelumnya kabur telah menemukannya, dan si bajingan satu ini bukannya malah pergi ke arah lain malah mengejarnya seolah meminta bantuan Xiao Yan untuk bersama-sama melawan petir hitam. Xiao Yan tanpa sadar mengutuk saat melihat lelaki tua itu mengejarnya yang juga membuat ia turut menjadi sasaran petir hitam.
Lelaki tua itu baru saja memanggil teman muda yang kabur bersamanya ketika menyadari jika ternyata pemuda ini hanyalah seorang bintang 5 dozen. Xiao Yan hanya bisa memasang wajah masam melihat bapak-bapak satu ini udah bawa masalah julid lagi kayak mulut tetangga. Zhou Yan juga tahu jika kemungkinan besar ahli tua ini bukanlah praktisi sembarangan, namun dia juga belum bisa interview dulu karena petir menakutkan itu semakin mengamuk di belakangnya. Karena itulah setelah si bapak-bapak mempercepat langkahnya, Xiao Yan pun tidak berpikir apa-apa selain mengepakkan sayap tulangnya dan gaspol sampai berhasil mencapai tepi kolam petir dengan nafas kembang kempis. Xiao Yan masih terengah-engah setelah keluar dari kolam petir dan memasang wajah ketakutan, seperti membayangkan akhir menyedihkan seperti apa yang akan menimpanya jika dia disambar petir hitam pekat itu. Xiao Yan sama sekali tidak menyangka ada benda berbahaya seperti petir hitam itu di dalam kolam yang wajar saja kalau sampai membuat bapak-bapak random itu sampai melompat-lompat untuk menarikan diri. Ternyata bapak-bapak yang lagi dijulitin sama Xiao Yan masih ada di sana, berkata jika dia tidak akan melompat-lompat kalau bukan untuk mencegah kerusakan di dalam kolam, maka dia pasti telah menghancurkan seluruh kolam itu dengan kekuatannya. Xiao Yan hanya bisa terbengong melihat bapak-bapak itu menggantung di depannya sebelum mendapat informasi bahwa petir hitam yang baru saja mengejar mereka berdua adalah sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan. Bapak-bapak itu menjelaskan jika makhluk hidup yang berada jauh di dalam kolam petir sangat aneh, namun jika seseorang bisa menyerapnya makhluk itu akan menjadi makanan yang sangat bagus. Nah berhubung dia telah melihat kecepatan Xiao Yan yang luar biasa, bapak-bapak itu pun mengajak Xiao Yan bertarung di dalam kolam dan mencoba untuk mencari beberapa keuntungan dari si makhluk petir. Xiao Yan hanya tertawa mendengar lelucon yang tidak lucu itu, karena setelah dia menyadari keberadaan si monster petir, Xiao Yan berjanji tidak akan lagi memasuki kolam petir void bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bapak-bapak yang memperkenalkan diri dengan nama keluarga Mang itu hanya bisa memasang wajah penuh kejulitan ketika Xiao Yan menolak mentah-mentah ajakannya, sebelum kemudian dikejutkan dengan kemunculan Hei King yang dia kenali sebagai anggota suku naga Void kuno. Karena itulah Bapak Mang itu memutuskan untuk segera pergi dari sana dibanding mendapatkan masalah dengan Hei King, dan meminta Xiao Yan rajin berlatih untuk menutup jarak kekuatan di antara mereka berdua. Xiao Yan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang dengan cepat, karena Hei King sudah datang lebih dulu sambil menghela nafas lega karena berhasil menemukan pemuda itu melalui segel naga yang telah ditinggalkan Jian. Berhubung pelatihan Xiao Yan sudah berakhir, ia pun mengajak Hei King untuk segera keluar dari area kolam petir void, dan setelah raungan naga bergema, Xiao Yan yang sekali lagi menjadikan tubuh naga Hei King menjadi tunggangan pun bergegas menghilang di tepi alam kosong. Xiao Yan menemukan atmosfer pulau naga kuno telah berubah di mana ada aura kuat yang bersembunyi di dalam pulau, di mana aura kuat itu kemungkinan besar adalah para tetua pulau naga timur puncak yang melakukan retret sebelumnya. Karena Kaisar Naga Agung telah muncul kembali, para sesepuh itu pun kembali ke pulau naga timur untuk melayani kaisar mereka yang baru. Xiao Yan juga telah mendengar cerita tentang pulau naga lain dari Hei King, di mana ketiga raja besar yang memiliki garis darah bangsawan pasti akan mencegah Xian menyelesaikan penyatuan, karena jika 4 pulau benar-benar menyatu maka posisi mereka akan sangat menurun. Begitu Xiao Yan datang, dia langsung disambut oleh tetua Zuli, juga 2 tetua berjubah putih yang diperkenakan Zuli sebagai tetua pertama dan tetua kedua pulau naga timur yang baru kembali dari retret. Zhou Yan menangkupkan kedua tangan dan memberi salam dengan sopan kepada 2 tetua, membuat 2 tetua itu pun memperlakukan Xiao Yan tidak kalah sopan karena telah mendengar hubungan apa yang pemuda itu miliki dengan Kaisar Naga mereka. Pertemuan Xiao Yan dengan tetua Pulau Naga Timur diinterupsi dengan kemunculan King Lin yang menyambut Xiao Yan penuh sukacita, mengabarkan bahwa dengan bantuan makam kuno juga dukungan para tetua naga dia akhirnya bisa menyempurnakan energi ular surga kuno, yang membuat gadis cantik itu langsung melejit menjadi seorang bintang 6 Dozun. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas tidak berdaya saat menyadari bahwa saat ini King Lin lebih kuat daripada dirinya, di mana dengan kekuatannya sekarang pemilik mata bunga ular 3 giok itu seharusnya bisa melawan seorang ahli bintang 7 Dozun. Xiao Yan menanyakan bagaimana keadaan Xian sekarang dan setelah mendengar bahwa si Loli gemes masih akan menjalani retret yang panjang, sehingga Xiao Yan berpikir untuk segera kembali ke paviliun bintang jatuh. Zuli mengangguk paham mengingat Xiao Yan sudah cukup lama berada di alam naga void, dan berada di Pulau Naga Timur ketika konflik antara 4 pulau sedang memanas seperti ini juga tidak baik untuk keselamatan Xiao Yan.
Karena itulah Julie menyerahkan sebuah token giok spasial dan pemuda itu dapat menghancurkannya kalau ingin berkunjung ke alam naga Void lagi. Xiao Yan menerima token yang diberikan oleh Julie dan berhubung tidak ada hal lain yang perlu Xiao Yan lakukan, ia pun pamit undur diri setelah sebelumnya berjanji akan menyampaikan salam para tetua naga kepada gurunya Yao Lao. Hei King menemani Xiao Yan keluar dari alam naga Void dan meminta maaf tidak dapat mengantarkan pemuda itu sampai ke paviliun bintang jatuh berhubung situasi di Pulau Naga belum stabil. Xiao Yan mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Hei King membuat lelaki besar itu meminta Xiao Yan untuk tidak sungkan, karena telah melakukan jasa besar untuk suku Naga Void-nya. Bahkan Hei King berjanji kalau nanti masalah internal di dalam suku Naga Void benar-benar selesai dia akan membantu Xiao Yan untuk menghabisi anggota Aula Jiwa yang dia temukan secara pribadi. Baru setelah mengucapkan salam satu sama lain Hei King melambaikan tangannya kepada Xiao Yan dan sekali lagi memasuki robekan ruang untuk kembali ke alam naga Void kuno. Setelah berpisah dengan Hei King, Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh tetua naga Void kuno dan tidak lama melihat pegunungan bintang tempat paviliun bintang jatuh yang megah berdiri di dalamnya. Sementara itu di dalam aula pertemuan paviliun bintang jatuh Yao Chen tertawa kecil melihat Xiao Yan akhirnya kembali setelah begitu lama. Waktu berlalu dan semakin lebar senyumannya merasakan jika muridnya ini telah mengalami peningkatan kekuatan selama kepergiannya, bahkan menjalin komunikasi baik dengan suku naga Void kuno yang legendaris. Tidak mau muridnya flexing kabar baik terus-terusan, Yao Lao mengatakan kalau dirinya juga telah menemukan kabar baik berkaitan dengan api surgawi peringkat ketiga alias api teratai pemurnian iblis. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan ketika mendengar ini bertanya apakah gurunya itu telah menemukan potongan keempat dari peta api teratai pemurnian iblis.